Termasuk pada malam hari ini semuanya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bikulli ma sami'a, rawahu Muslimun. Kafa bil mar'i itsman, cukup bagi seseorang berdosa, ayuhadditsa bikulli ma sami'a, selalu membicarakan apa saja yang pernah dia dengar. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi memberi isyarat kepada kita dan memperjelas kepada kita bahwa ketika kita mentransfer, ketika kita membicarakan pembicaraan orang lain yang pernah kita dengar, itu kita pilah-pilah gitu maksudnya. Bikulli ma sami'ah. Jadi jangan semua pembicaraan orang itu kita bicarakan lagi kepada orang lain. Namanya manusiawi, kadang ada pembicaraan orang yang bicara sama kita, pantas kita ucapkan, kita ungkapkan lagi pada orang lain, atau dibalik, malah tidak pantas, nggak bagus kita ungkapkan kepada orang lain. Satu contoh saja, hidup rumah tangga, kadang suami istri kan nggak selalu langgeng, gitu, nggak selalu akur, nggak selalu harmonis. Ketidakharmonisan itu ketika kita berbicara kepada istri atau istri berbicara kepada kita, itu tidak boleh kita bicara kepada orang lain kecuali mempunyai kepentingan. Contoh gini, kita cekcok sama istri, kita bicara, kita ngomong sama kawan kita. Kalau kita bicara sama kawan kita mungkin curhat gitu, tapi kawan kita ini salah tangkap. Apa yang dia dengar dari kita dia ceritakan lagi sama orang lain. Akhirnya bukan satu RT aja tahu, se-RW selurah pada tahu percekcokan di antara rumah tangga. Itu yang disebut namanya ghosib, ya, ghibah, itu haram dalam Islam. Makanya Nahdlatul Ulama itu sudah jauh-jauh hari mengharamkan infotainment yang sifatnya gosip. Itu membicarakan rumah tangga orang, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya kalau kita sih dengerin ya, namanya ada di TV, kita lihat, kita dengar. Cuman yang mengadakan ini hukumnya haram gitu ya.
Jadi membicarakan apa saja yang kita pernah dengar itu dianggap berdosa, sebab ada yang kita dengar itu sesuatu yang mungkin buruk buat kita atau mungkin buruk juga buat orang lain. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika kita mendengar pembicaraan dari siapapun, kita harus pilah-pilah, ada yang pantas kita ucapkan lagi, ada yang tidak pantas, bahkan ada yang wajib kita ucapkan, kita sebarluaskan gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya, kafaratul majlis ayyaqulal abdu subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud. Salah satu ucapan yang baik setelah selesai pengajian, pembahasan dan sebagainya, kita membaca subhanakallahumma ila akhir haza al hadis. Tujuannya adalah mentakdiskan Allah. Kalau kemungkinan kita kaji di Al-Quran itu, kalau awal ayat ada lafaz subhana, ya redaksionalnya atau subhanallah atau subhanaka, menandakan bahwa perkara yang selanjutnya atau terusan ayat itu pertama tidak bisa dicerna dengan akal, atau akal tidak sampai gitu. Akan tapi harus dicerna dengan keimanan, dengan batin. Contohnya Isra Miraj itu tidak akan bisa dicerna dengan akal, mencernanya dengan batin atau iman gitu ya. Atau bahasanya begini, mungkin di dalam majlis taklim atau ketika kita mengkaji sesuatu ada kesalahan gitu. Manusia kalau salah itu manusiawi, kalau yang tidak salah itu bukan manusia. Ketika di dalam majlis taklim ada kesalahan, kekhilapan, maksudnya yang tidak disengaja ya. Kalau disengaja nggak boleh. Yang tidak disengaja, nah, itu kita ucapkan subhanak. Jadi Allah saja yang takdis, Allah saja yang suci, yang tidak pernah salah. Makanya di dalam fikih, kenapa kalau kita sholat terlupa ya, bukan lupa, maksudnya kalau sengaja dilupa nggak bisa. Contoh kita sholat subuh biasa kunut, lupa nggak baca kunut, kemudian sebelum salam atau di dalam fikih boleh setelah salam kita baru ingat, oh tadi nggak baca kunut, boleh kita sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah gitu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, makanya lapasnya subhana. Ini lagi-lagi bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau awal-awal ucapan itu ada subhana, menandakan perkara nggak bisa dicerna dengan akal, tapi harus dengan batin. Yang kedua, salah itu manusiawi ya, tapi nggak boleh salah itu yang disengaja. Sama seperti tadi, sujud sahwi itu kalau sengaja dia tinggalkan nggak bisa tertutup. Yang tertutup itu kalau terlupa ya, tidak sengaja. Baik, mari kita teruskan kajian hadis selanjutnya yang ketiga. Kulul kadzib yuktabu ala ibni adam illa thalatha. Ar-rajulu yakzibu fil harb fa innal harba khud'ah. Wa rajul yakzibu 'alal mar'ah fayurdiha wa rajul yakzibu baina rajulain liyusliha bainahuma. Kalau hadis di sini diperjelas oleh Nabi bahwa setiap pembohongan ya, kazib itu setiap pembohongan itu tidak boleh dianggap berdosa. Ini makanya ulama banyak membicarakan tentang bohong. Bohong itu mutlak dosa itu. Jadi kesimpulannya bohong itu udah nggak boleh, nggak ada boleh sama sekali. Jadi nggak ada bohong yang dibolehkan. Makanya kulul kadzib yuktab, bahasa yuktab itu dicatat, dihukumi dosa gitu ya. Cuman di sini di istisnaiyatnya illa salasa, kecuali ada 3 perkara yang boleh gitu. Nah tapi kata-kata boleh nanti kita kaji lebih jauh ya. Illa salasan, kecuali ada 3 perkara yang boleh berbohong, yang asalnya bohong itu nggak boleh ya. Kalau cara ngaji usul fikih, al aslu li tahrim ya. Jadi bohong itu asalnya adalah haram, tapi diistisnaiyatkan, dikecualikan ada 3 perkara yang boleh. Apakah 3 perkara bohong itu yang diperbolehkan? Yang pertama, fil harb, di dalam perang. Perang itu memang harus ada tipu daya, harus ada taktik, ada siasat. Siasat itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan politik. Ya kalau perang jujur ya kalah mulu,
Memang perang itu ada taktik, ada teori gitu. Cuma sekarang kadang-kadang bukan masalah perang aja, politik pakai taktik. Ini dikit lagi nih, kan udah ramai sekarang di Jakarta nih. Pemilu kada tanggal berapa itu? 12. 11 Juli. Oh, di mana aja kan ada pengumuman itu. Sampai calon-calon kan udah disiapin itu. Aslinya kalau politik itu kan diarabkan siasat. Siasat itu taktik ya. Perang itu harus ada siasat. Kalau perang jujur ya ngasih tahu pengumuman, ngasih tahu mau musuh. Tentara saya ada 10 orang. Ngumpetnya pada di sono. Matan jujur. Ini bukan perang namanya kalau begitu. Itu perang memang begitu, taktik gitu. Dikata nggak ada musuh, padahal ada musuh. Nggak ada tentara, dikata ada tentara. Gitu, taktik udah. Nah, itu yang diperbolehkan. Jadi perang itu perkara yang kalau dia berbohong itu diperbolehkan dalam agama. Mungkin kalau bahasanya malah harus gitu ya. Yang kedua, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi ini dibalik. Itulah hadis, ciri khas hadis sahih itu yang membedakan paling urutan atau materi hadis, tapi maksudnya sama. Itu ciri khas hadis sahih. Maksudnya hadis ini hadis sahih gitu. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis ini yang kedua adalah suami istri yang berbohong demi kebaikan. Tapi kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibalik. Jadi suami istri yang diperbolehkan berbohong demi kebaikan itu yang ketiga. Yang kedua adalah mendamaikan di antara manusia yang berselisih paham. Apakah ini sahih? Sahih. Yang membedakan cuma urutannya aja gitu. Jadi bukan berarti berarti yang sahih itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab ini tidak sahih ya. Karena yang membedakan cuma materinya aja. Adapun maksudnya sama gitu. Kecuali 3 di sini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibilang cuma 2. Nah, itu mungkin nanti ada istilahnya athiqah ya, pemantapan masalah rawinya, termasuk masalah materi hadis. Tapi kalau di sini berarti hadisnya tetap sahih ya. Jadi yang kedua di sini adalah, maksud saya begini, kadang kan kita suka dengerin hadis ya, ada ceramah atau di dalam khutbah. Ini kalau ada perbedaan tempat ini bukan karena salah, akadnya memang mungkin ngambilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau mengambil dalam kitab Mustalah Hadis ini bedanya. Yang kedua kata Nabi, suami istri yang berbohong demi kebaikan gitu. Itu diperbolehkan. Bahasanya suami berbohong kepada istri demi kebaikan, dibalik istri berbohong kepada suami demi kebaikan. Redaksinya tadi dari awal kita bilang bahwa bohong itu nggak boleh gitu. Nah, menariknya bohong itu jadi boleh di antara 3 perkara adalah suami yang berbohong pada istri, istri berbohong kepada suami dalam rangka kebaikan. Kata-kata berbohongnya ini nggak boleh rutin gitu, nggak boleh rutin dan demi kebaikan. Kalau yang populer itu di dalam keterangan ulama, contohnya begini. Suatu saat kita tahu istri kita pergi dari mana-mana, dari pasar ada gitu ya, dari pasar. Kita ini termasuk yang nggak suka dengan makanan namanya pete, contoh pete aja, nggak suka. Suatu saat istri kita bawa pete dan sebagainya, kita tahu kita ini nggak suka dengan pete. Mungkin istri kita lupa gitu, dikasihlah kita pete. Yang asalnya kita nggak suka di depan istri kita karena dia baru pulang, dia memang perlu ya istilahnya membawa bekal buat kita, ya kita bilang enak aja udah. Wah ini cocok nih sama saya, padahal dia kagak demen sama pete. Dalam rangka apa? Dia bohong, yang asalnya dia nggak suka, dia bilang suka demi senangnya seorang istri. Nah pas sudah selesai baru bilangin sebetulnya saya nggak suka sama pete. Tujuan apa? Ya besok-besok jangan dibawain lagi gitu. Tadi karena untuk menghormatin aja. Kalau rutin kagak boleh, kalau tiap pulang dikasih antar ya ngomel-ngomel. Jadi bahasanya yang demi kebaikan dan tidak rutin gitu. Tapi kalau suami berbohong kepada istri, ini tujuannya tadi karena kebaikan, menyenangin istri dalam waktu bersamaan, tidak rutin. Termasuk istri begitu juga ya, boleh berbohong kepada suami.
Ada lagi contoh nih, masih dalam kitab-kitab klasik ya. Ada contoh seorang suami. Ini kalau ada istri-istri mantep nih. Seorang suami boleh berbohong tentang penghasilan atau hartanya kepada istri. Nah ini nih, makanya ini kalau ada istri-istri mantep banget ini. Contoh begini, saya bukan ngajarin, akan tapi saya ungkapkan ungkapan-ungkapan ulama ketika berbicara tentang bohongnya suami kepada istri. Suami punya penghasilan 1 juta, gitu. Dia tahu istrinya kalau disuruh pegang 1 juta itu nggak bisa ngatur, nggak bisa ngaturnya gitu. Ukuran sebulan 20 hari habis, udah tinggal 10 hari ntar ngutang-ngutang. Dengan catatan suaminya tahu persis istrinya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa merawat keuangan yang 1 juta itu. Gitu. Dalam keadaan seperti ini, posisi seperti ini, suami boleh berbohong kepada istri. Kalau dia penghasilannya cuma 800.000 saja sebulan, kasih 800.000, yang 200.000 simpen, jangan dihabisin. Kalau dihabisin ntar habis sama istri, habis sama dia juga. Maksudnya yang 200 itu anggap aja tabungan dia buat pribadi, simpen aja buat dia sendiri. Nanti kalau untuk yang sisanya itu 20 hari atau sisa 10 hari dikeluarkan dari harta suami, itu diperbolehkan. Jangankan masalah penghasilan, harta yang kita miliki sebelum kita nikah dengan istri boleh kita bohong. Ini kan lempan begini suami ada haknya gitu, asal jangan bohong udah nikah belum nikah aja, nggak boleh. Kalau itu mau nikah nih, mau perempuan ditanya udah pernah kawin belum, kalau pernah sih udah, sekarang udah punya bini masih ada nggak, dia bilang nggak ada padahal ada, itu bohong. Pembohongan itu nggak boleh. Ya tetap sih nikahnya tetap sah, cuman pembohongan itu udah. Jadi seorang suami ya kan bisa aja kita mendapat harta dari orang tua kita, atau kita mendapatkan harta karena usaha kita dulu baru kita nikah. Nah ketika kita nikah boleh, contoh sertifikat ada 2, kita ngaku mau bini cuman 1 gitu. Yang penting kehidupan atau biaya nafkah istri itu kita penuhi, itu yang terpenting. Yang nggak boleh kita ada pembohongan, istri kita tidak kasih nafkah, kebutuhan secara umum ya, yang primer sekundernya kita nggak kasih, nah itu kita berdosa, dianggap suami yang zolim. Tapi kalau kita kasih semua, sama persis begini ya. Contoh lagi nih, kita punya harta, istri kita nafkahnya kita penuhi semua, kebutuhan apa saja, makannya, pakaiannya, tempat dan sebagainya. Kita masih punya harta, itu harta kita mau kasih orang tua kita kek, kita mau kasih saudara kita kek, kita mau kasih orang lain, dan kita mau sedekah sama siapapun, itu hak kita. Nggak perlu ada izin dari istri gitu, nggak perlu ada izin. Tapi kebalikan, kalau istri ketika mendapatkan harta dari suami, bahasa tadi mendapatkan disuruh pegang ya, itu kalau dia mau sedekah harus ngomong-ngomong dulu, minta izin dulu kepada suami. Jangankan dia memberi harta kepada orang lain, dia mau puasa sunat saja nih, minta izin dulu sama suami. Itu kalau harta yang disuruh pegang aja. Tapi kalau harta suami udah dikasih kepada istri, itu bebas, istri mau ngapain aja. Kalau tadi kan yang 1 juta disuruh simpan, bahasanya disuruh kelola. Tapi kalau katanya nih buat kamu, contohnya dikasih 100.000, itu bebas, itu hak mutlak, seperti mas kawin milik istri. Dia mau pakai boleh, dia mau kasih orang boleh, dia mau jual juga boleh, itu namanya hak mutlak gitu. Tapi kalau statusnya masih punya suami nggak boleh gitu. Ini jadi urutan-urutan, termasuk contoh-contoh yang mana suami boleh berbohong pada istri, dalam waktu bersamaan istri pun boleh berbohong pada suami gitu. Satu contoh sekarang buat istri. Kalau tadi kan contoh kita nih, istri boleh berbohong pada suami. Dia sebelum nikah dengan kita dikasih harta oleh orang tuanya, dikasih harta sama orang tuanya 200 meter, dia ngaku sama kita 100 meter, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak berdosa. Karena ketika dia berbohong ini bukan harta suami, akan tapi harta dia sendiri. Jangankan harta dari orang tuanya atau hasil dia usaha dulu, harta yang diberikan oleh suami itu bebas, sudah tadi yang disebut mas kawin gitu. Makanya suami nggak ada hak sama sekali untuk mengatur harta istri, nggak ada hak sama sekali.
Kan bisa aja ada seorang istri ada harta dikasih dari orang tuanya atau hasil usaha dia kerja ya, profesinya dan sebagainya. Itu kepada suami, jangankan dia nggak bagi, dia nggak ngomong nggak dosa. Asal jangan suaminya dendes, paham dedes? Nggak, nanyanya detail banget. Padahal andai kata jangankan dia bagi kita, dia nggak ngomong nggak dosa. Itu andai kata harta yang diperoleh sebelum nikah sama kita. Bagaimana sekarang kalau dia sudah nikah? Ini di beberapa kantor yang kebetulan ada karyawannya perempuan. Saya bilang kalau orang perempuan itu tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Makanya penghasilan yang dia peroleh ketika dia sudah bersuami, ya kerja profesi apapun, itu harta mutlak dirinya sendiri. Nggak ada dia istilahnya wajib nyetor sama suami, nggak ada. Wajib memberi suami, nggak ada. Itu dirinya. Jadi bahasanya harta untuk dirinya sendiri. Bebas, dia mau pakai buat dia sendiri boleh, dia mau kasih orang tuanya boleh, dia mau kasih saudaranya juga boleh, dia mau kasih suaminya juga boleh. Makanya ada redaksinya, kalau suami memberi harta kepada istri itu namanya nafkah wajib. Tapi kalau istri membagi harta kepada suami itu namanya sodakoh sunnah gitu. Makanya kalau bini kita ngasih apa aja sama kita disebut sodakoh terus sudah. Tapi suami jangan coba-coba ngasih ke istri bilang sodakoh. Kata bininya bukannya sodakoh, emang wajib udah ini nafkah gitu. Tapi kita banyak ladang dianggap bersodakoh kepada istri. Contoh, dimantapkan sajalah setiap hari 20.000 kita nafkah kepada istri. Suatu saat kita punya rezeki, kita tambahin 5.000, kan jadi 25.000. 20.000 itu nafkah wajib, 5.000 jadi sedekah. Yang begini yang bagus nih, lebih. Asal jangan tekor, biasanya 20 ngasih 15, ngutang 5.000. Nah, itulah jadi di dalam kajian fikihnya nafkah wajib itu memang dari suami ke istri. Tapi kalau istri ke suami bukannya nafkah ya, akan tapi disebut sedekah. Makanya beruntung sekali kalau ada seorang istri punya penghasilan, itu beruntung sekali suami. Ini saya katakan beruntung sekali gitu ya. Karena itu tadi bisa jadi ketika dia punya penghasilan karena memang melakukan profesi dia, ya nggak apa-apa. Nah tapi Mbok Iyo caranya begini. Namanya hidup kan bukan untuk kebahagiaan suami saja, bukan kebahagiaan istri saja, akan tapi kebahagiaan rumah tangga. Makanya itu tadi ada bahasanya penghasilan suami ya diberikan bersama-sama, penghasilan istri pun dibagi untuk bersama-sama. Makanya nanti ada istilahnya harta gonogini itu. Harta gonogini nanti harus jelas itu berapa persen dan sebagainya. Terakhirnya, membahas terakhirnya sekarang, suami mati. Itu yang dijadikan harta warisan adalah harta suami saja. Harta istri jangan dikutak-atik. Gitu. Lah bagaimana kalau harta dicampur, istilahnya gonogini, dicampur. Itu harus jelas berapa persennya. Contohnya suami istri bikin perusahaan, dagang dan sebagainya. Itu harus jelas berapa persen. Contoh, istrinya 30%, suaminya 70%. Ketika suaminya meninggal, yang dibagi dan dijadikan harta warisan cuma 70% saja. Itu 30% hak mutlak istri. Gitu. Nah dia akan mendapatkan harta warisan dari suami. Ya tinggal diatur aja masalah 70% itu berapa, 1/8-nya atau 1/4-nya buat istri. Itulah mendetailnya Islam mengatur sampai masalah harta ya. Ini jadi hadis yang dimaksud oleh Nabi bahwa bolehnya berbohong di antara suami istri. Yang pertama tadi dalam rangka kebaikan, yang kedua tidak rutin gitu ya. Kalau rutin ntar ya bahasanya kan begini, bangke kalau dipendem ketahuan juga gitu ya. Baik, silakan hadis-hadis yang kita kaji di sini. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan. Iya, silakan. Suatu pengurus apa aja gitu, itu calonnya sering apa aja gitu kan bisa masalahnya dia gitu. Masalah ada dia mau ngomongin, itu dosa ada yang ngomongin. Karena mau bilang ente, nanti entenya dia mau kayak gini. Ya baik. Ini sama persis masalah keluarga sakinah.
ya saya ungkapkan di beberapa tempat ya. Suami istri, kemudian dengan mertua, dengan orang tua, termasuk kepada anak, keluarga sakinah 100% nggak ada. Keluarga sakinah 100% nggak ada suami istri akur terus-terusan, nggak ada. Bisa jadi selama 1 bulan akur, 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya bisa terjadi cekcok. Kata-kata cekcok itu beda pendapat ya, manusiawi. Kita suami istri bagaimana nggak mau cekcok, satu perut aja juga kita mau saudara, cekcok mulu, manusiawi. Makanya tadi saya contohkan masalah, saya kiaskan lah bahasanya tentang keluarga sakinah. Makanya di seluruh dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia yang namanya keluarga sakinah 100% nggak ada. Oke lah, dia suami istri akur, bisa jadi dengan anaknya nggak akur. Suami istri anak akur, dengan orang tuanya cekcok mulu, sama orang tuanya akur, sama mertuanya cekcok mulu, semuanya akur, sama tetangga cekcok mulu. Nggak ada manusia yang sakinah 100%, nggak ada. Maksud saya begitu tadi, termasuk dalam organisasi, dalam ke apa sajalah, pemerintahan, mau pemilihan RT, RW, lurah sampai gubernur terus ke atas, nggak ada yang sempurna 100%, nggak ada. Kalau kata saya 100% atau sempurna nggak ada. Pasti orang ada kelemahannya, gitu. Pasti ada kekurangannya. Nah, termasuk tadi yang menarik, ketika ada pemilihan RT, RW atau mungkin gubernur dan sebagainya, itu jangan kita lihat dari segi jeleknya saja, gitu. Ya kalau kita lihat dari segi jeleknya aja, akhirnya nggak ada yang mau milih. Kalau yang dikedepankan masalah jeleknya, semuanya orang punya kejelekan, punya aib, punya keburukan. Mungkin waktu di masyarakat dia bagus, di rumah tangganya nggak bagus, di masyarakatnya nggak bagus, ya. Mungkin di antar sejawatnya dia bagus. Itulah manusia, nggak ada yang sempurna. Makanya menariknya tadi, ini maksud Bang Qasim, kalau ada mau pemilihan apa dan sebagainya, gitu ya, tokoh dan sebagainya, kita jangan menitik beratkan masalah kejelekannya aja, tapi kita pilah-pilah, kita teliti, kita dalami tentang kebaikannya. Tujuannya tadi, kalau kita cari tentang kejelekannya, ya akhirnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang bisa kita pilih. Besok termasuk nih gubernur, tanggal 11 Juli. Iya, kalau kita lihat yang jeleknya, ya akhirnya kagak jadi-jadi. Itu bahasanya dalam bahasa qaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya udah, kalau semuanya kita ambil jeleknya, ntar akhirnya nggak ada yang kita bisa pilih. Jadi bahasanya kita minimalisir aja, kita cari yang paling sedikit jeleknya, gitu. Jadi jangan dicari paling dikit banyak, yang jangan apa baik, yang jangan, yang paling dikit jeleknya. Kalau yang sempurna nggak ada. Ya termasuk tadi menyebarluaskan nggak boleh, gitu. Makanya baiknya ada kepanitiaan, gitu. Jadi kalau organisasi untuk memilih ketua, jangan semua menjadi panitia, ntar akhirnya dipilih kagak, cuman rame. Makanya dipilihlah, kalau istilahnya orang-orang yang menjadi juri, gitu. Siapa nih yang berhak untuk menjadi ketua? Nah itu jangan semua masyarakat, akan tapi beberapa orang saja yang tujuannya kalau membicarakan kejelekan nggak menyebar luas. Andai kata bicara masalah kebaikan, insya Allah sportif, gitu, sesuai. Itu maksudnya tadi. Artinya nggak ada orang yang sempurna, gitu ya. Tapi dalam waktu bersamaan, keburukan orang jangan dilepas habis, gitu ya. Sama siapa aja, mau ustadz, mau kiai, mau ustazah, mau orang biasa, semuanya nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Dengan jujur. Menariknya begini, bohong itu dosa, yuktab itu dosa. Makanya pernah saya kemukakan istilah kenapa di Al-Quran itu, Al-Quran kadang-kadang di redaksi Al-Quran itu dibilang Al-Quran, kadang-kadang dibilang Al-Furqan, kadang-kadang dibilang Al-Kitab, termasuk awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab menandakan bahwa di situ kata-kata Al-Quran dikatakan kitab karena mengandung hukum. Berarti di sini sama juga dosa ya bagi orang yang berbohong. Nah makanya sudah jelas berbohong itu adalah dosa. Cuman dikecualikan 3 aja tadi, 3 perkara.
Nah, mafhum mukhalafahnya, kajian usul fikihnya, mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kebalikan bohong itu kan jujur. Nah, jujur ini pasti menyelamatkan dan selamat. Gitu. Berarti mana yang kita ambil? Ya jelas jujur. Makanya ada bahasanya apa adanya. Gitu. Kalau suka dia ngomong suka sama bininya, kalau nggak suka dia ngomong nggak suka sama bininya. Itu lebih selamat ketimbang bohong. Makanya tadi bohong itu cuma diperbolehkan dalam waktu bersamaan, nggak boleh rutin. Tapi berarti yang selamat itu jujur. Jujur itu selamat. Ya, makanya salah satu sifat Nabi adalah as-siddiq, orang yang sangat jujur. Pokoknya kalau jujur itu selamat. Memang betul tadi, untuk jujur berat. Makanya ketika kita ngaji hadis di dalam kitab Irsyad Tulab Al-Haqa'iq karangan Imam Nawawi, kalau ingin mengetahui ciri salah satu hadis sahih, atau dibalik saja, untuk mengetahui ciri khas hadis yang dhaif, perbuatannya ringan, pahalanya banyak, itu ciri khas hadis dhaif. Atau kita langsung pukul saja, dianggap hadis yang palsu. Gitu. Itu ciri khas hadis palsu begitu. Atau naik sedikit lah hadis dhaif. Jadi perbuatan ringan, tapi pahalanya banyak banget. Itu nggak sesuai. Yang sesuai adalah perkara yang kalau dikerjakan berat, nah pahalanya banyak. Termasuk as-siddiq, jujur itu berat, nggak gampang. Oleh karena itu motivasinya pahalanya juga berat, maksudnya banyak gitu. Sesuai. Emang kalau jujur kan berat, tapi itu pahalanya banyak. Ya. Selamat, akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau bohong, khawatirnya kan begini. Iya, sekali dia bohong aman, besok dia bohong aja lagi, bohong lagi, ya itu bahaya. Sama lah kalau istilahnya di organisasi ada bendahara. Bendahara itu baik dari itu. Bendahara kalau jujur, selamat dia. Makanya saya bilang tadi menyelamatkan dan selamat. Selamat buat pribadinya, menyelamatkan harta orang. Itu jujur. Tapi kalau bohong, cepat atau lambat bakalan ketahuan. Yang paling kalau bangsa di organisasi, ya, apa saja lah panitia, bagian bendahara nggak jujur, aduh udah nggak ada berkah-berkahnya udah. Apa saja kalau nggak jujur nggak beres. Pengecuali cuma 3 ya, tapi nggak boleh rutin. Baik, silakan pertanyaan lagi. Ya silakan. Diam itu ada waktunya. Makanya ada bahasanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Redaksi hadis itu disebutkan falyaqul khairan dulu baru liyasmut. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus bagus diungkapkan, ungkapkan. Gitu. Tapi menarik tadi khairul, andai kata kita ungkapkan ini berakibat buruk, liyasmut, meneng aja, diem aja. Berarti pemahamannya mana lebih bagus antara kita bicara kebaikan dengan kita diem aja padahal kita tahu kebaikan. Itu paling utama, berbicara kebaikan. Kita kepada istri, kita kepada anak, kepada masyarakat, kalau memang itu bicara baik, kita bicara. Tapi kalau diem itu lebih baik, diem. Tapi kalau digandeng antara ngomong sama diem, itu derajatnya lebih bagus ngomong. Gitu. Jadi bahasa Min kalau udah ngomong terserah dah yang terima gitu. Terserah yang dengar, dia mau terima kek, enggak kek. Kayak kita memberi saran, terserah diterima kek, enggak kek. Itu bahasanya falyakul khairon. Jadi ngomong dulu. Lah kalau menang semua, lah kagak ada yang nasehatin kita. Di keluarga nih pada diem aja, ngapa? Kalau ngomong ntar diomelin. Lah akhirnya kagak ada yang ngasih nasihat. Kita nggak diingetin oleh istri, istri nggak diingatkan oleh suami, termasuk anak. Lah kalau kata anak, lah ini bapak ibu diem aja nih. Ngapa? Sebab kalau dia ngomong bahaya. Lah akhirnya kagak ada. Makanya menariknya tadi, itu cara kaji hadis. Lihat urutannya. Kalau di situ dibilang falyakul khairan, bicara lebih bagus ketimbang diem. Meskipun diem itu baik, gitu. Jadi tetap ya resiko. Jadi maksud saya bahwa bapak nih saudara, kita bicara kebaikan resiko. Kalau bahasa saya, jangankan kita bicara kejelekan orang nggak suka, kita bicara baik banyak orang kagak suka.
Nih dari sini nih Ustaz Sohir terus sono ya nih muter semua nih bapak-bapak saudara nih sampai orang tua kita Pak Jinawi. Kita ngomong kejelekan kan maklum ya, orang nggak suka. Ya kita bicara jelek orang kan nggak suka, maklum. Tapi kadang-kadang, bahkan bukan kadang, bisa jadi sering, kalau kita ngomong baik orang nggak demen. Makanya tahu orang baik dan tidak baik. Kalau ada orang ngomong baik dia nggak suka, berarti simbol dia nggak baik. Apa simbolnya di masjid nih? Azan. Kalau ada azan ada yang kagak demen, berarti simbol itu dia. Lah azan dia kagak demen. Kalau ada volume itu yang sampai 12, mendingan setel sampai habis gitu. Biar orang pada kedengeran. Kalau malah terganggu, resiko rumah dekat dengan masjid gitu. Kecuali kalau azan jam 12 malam. Subuh jam 4:30, jam 3 dia nyetel Al-Qur'an. Ya nggak baik dan nggak bagus gitu ya. Jadi menarik ya tadi, falyakul khairon. Jadi bicara itu lebih utama ketimbang kita diam, meskipun diam itu baik. Gitu ya. Ya nggak boleh kita patokan udah kita diam aja. Sama ini sekarang. Saya beberapa hari lalu ada ya diajak kawan-kawan untuk bicara masalah partai ya. Tapi jelas dari awal saya bilang saya tidak akan aktif dan tidak akan ikut ke partai manapun. Tapi saya nggak sebutin partai yang ngajak saya. Saya bilang begini, saya bukan anti partai, tapi saya tidak ikut partai. Gitu. Saya nggak aktif di partai, tapi saya bukan anti partai. Dan waktu bersamaan, andai kata ada ulama, ustadz, kiai atau ustazah aktif di partai, kita hargai. Gitu. Yang tidak aktif pun kita hormatin. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa ulama disuruh ngikut partai, atau dibalik, jangan dilarang ulama ikut ke partai, jangan, biarin. Berikan kebebasan. Yang kagak boleh nyalahin. Yang ikut ke partai disalahin, atau dibalik, yang kagak ikuti partai disalahin. Kagak boleh, biarin aja, berikan kebebasan. Cuman kan masalah kalau masalah politik kadang-kadang begitu kan, siasat politik, teori. Kalau namanya teori kan banyak apa istilahnya? Ya banyak angan-angan lah ya, banyak iming-iming. Kalau beres, kalau kagak beres, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi biarin, kita berikan kebebasan dalam waktu bersamaan tadi. Kalau kita bisa bicara baik lebih bagus. Ya siapa sih contohnya yang harus bicara baik? Yaitu DPR. Lah kalau DPR jemeneng aja, jadi diem aja. Cuman kita nggak bilang percuma jadi anggota DPR. Emang apa istilahnya, haknya ya, dan itu memang kewajiban hak kita, kewajiban mereka untuk bicara gitu. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Baik, ya silakan. Baik, sebelum dikasih kepada yang bersangkutan, bagaimana kalau kita ikut asuransi? Jadi ada tahapnya begitu dulu nih. Bagaimana kalau kita ikut asuransi? Kalau secara fikih, asuransi untuk selain daripada kehidupan itu baik. Contoh nih, ada di antara kita yang asuransi untuk sekolah, gitu, untuk pendidikan lah secara umum, atau untuk masalah usaha dan sebagainya. Nah itu nggak apa-apa, itu baik. Punya program gitu ya. Tapi kalau kita yang pede, kagak perlu pakai asuransi dah, besok gimana kayak caranya gitu. Kalau kita udah mantep nggak apa-apa juga gitu. Nah sekarang masalahnya, setiap kita berkendaraan, termasuk yang sekarang kejadian di Bogor itu ya, itu kan setiap kita naik kendaraan ada asuransinya gitu. Maksudnya kendaraan umum gitu ya. Nah ada asuransinya. Itu salah satu tadi. Jadi kita punya hak, makanya mereka yang punya perusahaan itu kewajiban memberi asuransi pada kita. Asuransi itu bukan berarti harus mati ya. Jangan dimaksudkan kalau mati dikasih asuransi, enggak. Yang enggak mati ini kebetulan aja kemarin sekabehan nih semuanya pada mati. Kan ada yang cuma celaka contohnya, ya dan sebagainya, itu di rumah sakit dan sebagainya, itu dikasih asuransi dan itu boleh. Baik yang bersangkutan maupun ya keluarganya ya bahasanya.
Jadi bahasanya tadi, sebelum masalah menerima, saya ulang, membahasnya adalah masalah kita ikut atau asuransi. Tapi kalau untuk asuransi jiwa, saya paling tidak setuju. Kita nggak tahu kapan kita mati, jangan diasuransikan kalau untuk jiwa kita. Maksudnya mati kita jangan diasuransikan. Itu sih untuk urusan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak pede ntar kalau begitu. Tapi kalau untuk masalah tadi, ya mungkin kecelakaan dan sebagainya. Kecelakaan itu kan bukan harus mati, bisa kita luka dan sebagainya, itu nggak apa-apa ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Masalah gimana tadi? Dosa itu rahasia. Dosa rahasia. Juga apabila terang-terangan itu ada hadis. Maaf, belum jelas tadi. Siru. Walania. Apabila jelas, jelas. Ada hadis. Baik. Jadi dosa itu rahasia, pahala itu rahasia, gitu maksudnya. Iya. Jadi ada bahasanya alaniyah ya. Sirru itu rahasia, alaniyah itu terang-terangan. Ada pemahaman begini, kalau namanya dosa dan pahala itu nggak kelihatan, gitu. Jadi nggak ada orang yang pahalanya banyak kelihatan dari fisik, nggak ada. Atau yang ya mungkin tadi bahasanya yang dosanya banyak kelihatan dari fisik, atau pahalanya banyak kelihatan dari fisik, nggak ada. Itu semua rahasia Allah. Makanya kalau orang yang dosanya banyak dan kelihatan, dia tidak akan berbuat maksiat lagi karena kelihatan dosanya. Di rumah udah kegemuat karena nggak kelihatan, gitu. Sama persis, andai kata pahala nih, kita yang biasa ibadah, pahala kelihatan, kita juga nggak mau ibadah lagi, apalagi udah haji udah bejibun pahala. Wow, itu dia tidak akan ibadah lagi. Itu salah satu tadi pemahaman yang pertama adalah dosa dan pahala itu adalah memang rahasia. Nah, sekarang cara pengerjaannya. Cara pengerjaan, kalau kita berbuat kebaikan secara rahasia, itu disebut namanya ikhlas, gitu. Nggak pamer. Arya, nggak arya ya, nggak pamer. Tapi kalau orang berbuat dosa, dia mau rahasia, dia mau terang-terangan, dosanya sama. Nggak ada kalau dia berbuat dosa nih, terang-terangan dosanya lebih besar ketimbang rahasia, kagak, sama. Tapi kalau untuk berbuat baik tadi dibalik, kalau berbuat baik yang rahasia itu disebut ikhlas. Kata-kata rahasia bukan berarti kita jangan sampai ketahuan orang, bukan. Ya kayak kita sholat begini kan kelihatan orang, haji sampai lagi kelihatan. Jadi kata-kata sirri itu batiniah, gitu. Bukan berarti kita ngumpet-ngumpet. Oh, mau sholat nih, mau sholat tahajud ngumpet-ngumpet, mau haji ngumpet-ngumpet, ya nggak mungkin. Ini mau asiri itu batiniah, itu batiniah. Dan memang untuk mencapai derajat siri rahasia itu cara ngaji tasawuf lah itu. Wah, itu buat pribadi kita nggak bisa. Makanya nggak bisa kita nilai orang, oh dia sholatnya diterima nih atau dia tidak diterima sholatnya, nggak bisa. Itu urusan batin orang. Makanya manusia tidak bisa menjamin seseorang itu ibadahnya diterima atau tidak, nggak ada. Kita tahunya ukuran fikih saja, orang ini sholatnya sah atau tidak sah aja. Tapi kalau ukuran terima dan tidak terima itu urusan Allah. Sholat apa saja, puasa apa saja, termasuk ibadah apa saja. Orang mencari nafkah ibadah itu. Orang mencari nafkah ibadah, dan itu bisa menjadi ikhlas karena memang dia niat untuk mencukupi nafkah pribadinya, mencukupi nafkah istrinya, anak dan sebagainya. Itu ibadah. Bahkan orang beribadah, sholat sunat, puasa sunat, tapi dia menelantarkan nafkah untuk anak istrinya, dibandingkan dengan orang mencari nafkah saja tapi dia tidak sholat, tidak puasa sunat, lebih afdol mencari nafkah. Sama persis ketika orang bersedekah gitu ya, rutin setiap minggu, dibandingkan dengan orang yang sedekah setahun sekali, lebih afdol yang rutin meskipun sedikit. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Nafkah yang kau berikan buat siapa saja, buat jihad, buat orang miskin,
buat siapa aja. Dengan engkau memberikan nafkah buat istrimu, anakmu, itu lebih utama, meskipun cuma sedikit. Makanya sama kita di masjid, contoh hari Jumat itu, setiap hari Jumat kan ada kotak yang liwat itu. Di Masjid Asar sih liwatnya dikit-dikit, katanya pelan-pelan, orang pada naruh semua. Kita taruh 2.000 perak setiap Jumat, ya mau di masjid sini kayak mau di masjid mana, 2.000 setiap Jumat. Itu lebih utama ketimbang kita nyumbang 100 atau 200.000 tapi sebulan sekali. Yang penting rutinitasnya, adwa muhanya. Abdul A'mal adwa muha wa in qalla, itu bahasa Nabi. Ini pernah saya buka di PTIK. Makanya setelah saya ceramah waktu itu diajak diskusi, saya bilang itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak ada kalau orang kaya sedekah pahalanya lebih besar ketimbang kita orang miskin, nggak ada. Dan saya tidak mempopulerkan kalau orang sedekah 50.000 itu kayak korek api. Ntar kalau 100.000 kayak obor, kalau yang 1 juta ntar kayak apa tahu, nggak ada begitu. Ya kalau begitu ntar orang kaya doang yang pahalanya banyak. Hebatnya bahasa Nabi adwa muha wa in qalla, rutin meskipun sedikit. Kita orang miskin contohnya nih, emang mampunya nafkah, mampunya sedekah cuma 2.000, rutin itu loh pahalanya lebih besar. Nah orang kaya yang dia mungkin sebulan 2 bulan ngasih banyak, mbok iyo ngasihnya jangan rutin tiap bulan, ngasihnya sama per minggu juga, per hari Jumat juga. Opo mana kalau dua-duanya rutin juga, gede juga, itu pengaruh dari kan begini, orang miskin sedekah 1.000 pantas banget. Orang miskin 1.000 perak pantas banget. Orang kaya sedekah 1.000 perak nggak ada pantas-pantasnya. Makanya kata guru saya Kiai Haji Junaidi Hidayat di Jombang, Jawa Timur, kata beliau, ukuran akidah itu adalah masalah percaya dan tidak percaya. Fikih adalah antara sah dan tidak sah. Etika, akhlak itu ukurannya adalah pantas dan tidak pantas. Akhlak itu ukuran pantas sama nggak pantas. Orang kaya sedekah 1.000 perak kagak ada pantas-pantasnya. Orang miskin jangankan 1.000, 500 pantas banget. Jangankan 500, dia berdoa aja pantas banget. Banyak kajian-kajian yang mendalam ya tentang keislaman. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.